Halo Bapak Ibu, selamat malam. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini tadi tentang IHT BK ya, khusus BK. Tadi kan dijelaskan banyak sekali itu secara garis besarnya kayaknya khusus untuk mapel umum. Kalau kita BK itu kayaknya tidak terlalu dijelaskan atau memang tidak ada. Baik, ini sedikit saya jelaskan tentang asesmen kalau di tempat kita BK itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang lagi di classroom ya. Di sini adalah memang kita dituntut untuk belajar orang dewasa, yaitu kita belajar untuk memahami diri sendiri tanpa adanya panduan atau guru ya. Nah, itulah namanya pembelajaran orang dewasa. Jadi proses prinsip pembelajaran di sini asesmen di sini kita bahas dulu tentang prinsip pembelajaran, yaitu proses belajar dan pembelajaran merupakan fokus penting. Prinsip pembelajaran di sini ada 5, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif. Keempat, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran berorientasi pada masa depan. Ya, yang pasti kalau pembelajaran itu dirancang memang untuk kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan pembelajaran. Kemudian 5 prinsip di sini ada 5 prinsip asesmen, yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya. Nah, biasanya asesmen ini kita gunakan pada saat kita mencari tahu informasi tentang keadaan siswa kita. Contoh di sini, asesmen merupakan bagian terpadu ya pembelajaran memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik baik itu dari guru, peserta didik maupun orang tua. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Asesmen dirancang secara adil. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, laporan kemampuan belajar siswa ya. Nah, ini prinsip dari asesmen. Kemudian keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian. Nah, ini kalau di mapel umum itu pencapaian pembelajaran, kalau kita itu namanya capaian layanan, yaitu bagaimana CL itu, kita disingkat dengan CL ya, capaian layanan, bagaimana CL itu tercapai dengan baik sehingga mencerminkan karakter, perkembangan, kematangan, kemandirian mereka dalam 4 bidang tadi, yaitu bagaimana dengan bidang belajarnya, sosialnya, karir, dan pribadinya. Itu yang kita bantu capaian layanannya sampai semaksimal mungkin. Alur asesmen di sini sebenarnya ada, ini cuman tidak terdownload, nanti saya bahas ulang ya alur asesmen itu seperti apa. Kemudian asesmen paradigma baru, nanti ada juga materi 2 IHTBK, nanti saya jelaskan lagi di situ. Silakan atau Bapak Ibu langsung bisa mencermati materi yang ada di materi 2 IHTBK. Sudah di-share sama Ibu Aulia ya di classroom. Nah, kemudian di poin asesmen paradigma baru itu nanti ada 3 pemantik pertanyaan di situ. Silakan nanti Bapak Ibu jawab itu langsung di kolom classroom saja ya, komentar saja. Tidak usah lewat word, langsung jawab aja. Prinsip asesmen apa, jenisnya gimana, kemudian jenis teknis dan tes dan non tesnya itu seperti apa. Kemudian penutup. Nah, lanjut ke asesmen diagnostik. Apa sih sebenarnya asesmen diagnostis itu? Di sana nanti sudah dibahas ya, ada materi yang disampaikan oleh Ibu Aulia, sudah di-sharekan di classroom. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan saksama apa sih sebenarnya asesmen diagnostik itu. Nanti ada saya jelaskan kembali apa-apa saja yang harus kita siapkan dalam mempersiapkan asesmen diagnostik itu. Nah, kemudian di poin selanjutnya nanti ada pertanyaan, apa tujuan asesmen diagnostik itu. Nanti bisa Bapak Ibu browsing ya, atau lihat materi lagi di classroom atau lihat di Google, itu banyak apa sih sebenarnya tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian tujuannya itu apa di situ. Sebenarnya pertanyaan yang di atas itu jawabannya sudah ada ya. Ini hanya pertanyaan pemantik saja supaya kita lebih tahu duluan sebelum dibahas ya. Tujuan yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologi sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah,
mengetahui kondisi keluarganya, latar belakangnya, gaya belajarnya. Nah, selama pembelajaran daring ini, jadi tujuan asesmen diagnostik ini jika ada masalah dengan siswa-siswi kita di rumah, itu biasanya kita perlu yang namanya asesmen ini, ya. Bagaimana caranya untuk untuk mengetahui keadaan siswa? Kita bisa, yang saya jelaskan tadi ya, bisa lewat Japri, WA, kemudian telepon, atau asesmen, pokoknya yang bisa terhubung lah. Seandainya memang tidak bisa terhubung, kita bisa mendatanginya ke rumah atau home visit ya. Kemudian setelah mengetahui tujuan ini, bisa Bapak Ibu simak video yang ada di Classroom, silahkan disimak. Nah, ini lagi asesmen diagnostik ditujukan untuk mengukur aspek psikologisnya. Bagaimana psikologisnya, bagaimana kondisi emosional anak pada saat pembelajaran daring ya. Bisa kita lihat nanti secara non kognitif. Kalau kognitif kan mungkin sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru mapel ya. Kemudian mengutamakan kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Kenapa kita harus memberikan asesmen ini? Karena kita dituntut untuk agar anak peserta didik kita itu mencapai profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham profil pelajar Pancasila. Kemudian asesmen diagnostik yang di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut: kesejahteraannya, aktivitasnya, kondisi keluarga, gaya belajar, ini tadi sudah saya bahas di atas ya. Kemudian tahapan pelaksanaannya, persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut. Oke, nah untuk materi asesmen ini sudah ada juga di file Classroom, silakan Bapak Ibu lihat di sana. Kemudian ada pertanyaan pemantik di situ, dijawab di Classroom saja ya, di komentar. Tujuannya apa, informasi yang didapat Bapak Ibu setelah membahas asesmen diagnostik itu apa ya. Kemudian penutup, lanjut ke demonstrasi konstekstual. Nah, ini tugas Bapak Ibu nanti mengerjakan rencana asesmen diagnostik yang sudah saya jelaskan tadi di Classroom. Nanti saya jelaskan lagi file template perencanaan asesmen diagnostiknya. Nanti saya ada bagikan contohnya ya. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Yang mana kurang jelas, nanti silahkan kita diskusikan bersama di WA group. Ini saya jelaskan secara rinci, karena kalau saya menjelaskan di pas pada saat IHT itu kan hanya kita saja yang mendengarkan ya, 5 orang saja, sedangkan guru mapelnya sangat banyak ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari, dipahami. Harapan saya semua mengerjakan tugas dengan baik, karena ini tanggung jawab kita sebagai guru BK. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.